wasallam. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang faham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah anak percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi, kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia. Orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud. Sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim, Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau.
Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putra Rasulullah, putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi, ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Nasaiburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fahimtum? Paham itu orang ya? Harus paham. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang sangat berbahagia dan insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang merupakan salah satu ajaran dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan para orang-orang yang mengaku zuriyah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab asy-syarif wa dhabtih hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di dalam muqaddimah, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Sebut mereka dengan leluhur mereka,
dengan ayah-ayah mereka. Kalau kalian tidak tahu ayah mereka, leluhur mereka, garis keturunannya ke atas, fa ikhwanukum fiddin, mereka tetaplah merupakan saudara kalian. Panggil saja saudara, ya akhi, ya ukhti. Wa mawalikum, atau dipanggil dengan kalau dulu Maula Ibni Umar misalnya. Wahai anak buahnya Pak Umar, atau dengan kata-kata yang penuh penghormatan lainnya. Bagaimana dengan sesuatu yang telah terjadi dari apa yang telah kita yakini? Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Dan tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian dulu salah. Itu namanya sudah syuhra dan istifadah. Tapi salah. Walakin tetapi yang berdosa itu ma ta'ammadat qulubukum. Sesuatu yang telah tahu namun sengaja kita tidak mau menerima pengetahuan itu. Itulah yang kemudian berdosa. Lalu apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi. Atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Ngaku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi, Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi, polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi, orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan. Dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket. Dia mau masuk mobil jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian
hasil muktamar atau hasil bahsul masail di Banjar tentang panggilan non muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan muktamar NU bahsul masail pramuktamar apa muktamar itu? Muktamar Kombes di Banjar, hasil bahsul masail Kombes di Banjar itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non-muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mereka menyerang ini hasil keputusan bahsul masail NU sedemikian rupa dan mencaci maki tokoh-tokoh NU yang jamaah itu adalah orang-orang NU. Ini yang terjadi. Kalau misalnya NU ini punya calon, nggak bakal mereka dukung. Kiai Ma'ruf Amin calon dari Nahdlatul Ulama, NU berusaha untuk bagaimana Kiai Ma'ruf Amin itu untuk bisa mendampingi Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Tapi mereka mungkin tidak ada yang mendukung. Yang ada di struktur NU pun, contohnya di Banten, ada seorang Kabib, itu terang-terangan dia mendukung berbeda dengan PBNU. Kemudian ada seorang pengurus di PBNU, yang dia juga ketua Rabitah Alawiyah pada saat itu, beberapa hari sebelum pencoblosan, sengaja dia keluar sebagai pengurus di PBNU karena dengan mengundang wartawan dan pengunduran dirinya itu diumumkan. Untuk apa? Ini ada tujuan-tujuan. Mudah-mudahan saja bisa mempengaruhi publik bahwa dukungan masyarakat Nahdliyin PBNU yang luar biasa ketika itu, dari mulai PB, PW, PC sampai MWC digerakkan semuanya, ini sengaja untuk menggembosi, kemudian menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemilihan umum. Kemudian salah satu dari Habib itu juga berceramah mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini adalah ketika mau dia menjadi wakil presiden Bapak Presiden Jokowi itu, bahwa ini beliau adalah orang yang dibayar, ulama bayaran, bahkan sampai disebut babi. Waktu itu saya tidak terima dan saya langsung laporkan ke Mabes Polri dan orangnya langsung dipegang kemudian dipenjarakan. Sebelum bab nasab ini saya sudah menjarain Habib, namanya Ja'far Shadiq gitu. Ya, ketika itu luar biasa itu provokasinya itu kepada ulama-ulama kita, sehingga membuat banyak juga warga-warga Nahdliyin yang marah ketika itu. Tapi belum masalah nasab. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Dari latar belakang tadi yang telah saya sebutkan, kemudian saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber,
kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam sejarah, dalam penelitian sejarah, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi, betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia punya anak Muhammad Al-Baghir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baghir, betul enggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa, itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab, karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi, karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah, wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Laisa lahu walad
Tidak ada anak yang namanya Ubed. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri, kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musad, kitab abad 9 Umdatul Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi turun Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek arane kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali al-Sahibud Darak bin Ali al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birmat bin Ali Qoli Khosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Taiz, di situ ada Aden, di situ ada Siwun, banyak ulama yang mengarang kitab. Di Tarim sendiri ada ulama mengarang kitab. Setiap ulama yang menyebutkan yang mengarang itu di abad kelima, misalnya Ibnu Samrah menyebut ulama-ulama di Tarim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah tidak ada satu pun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan. Inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubed ini mujtahid mutlak, sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang Tarim semua disebutin ulama di situ, kok dia adanya di Tarim, tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu ghairu mawjud hunaka fi dalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubed ini pun terverifikasi sebagai fiktif.